إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk salat berjamaah dan kita lanjutkan kajian kita dan kita terakhir adalah memasuki surat Al-Qiyamah dan sudah kita fahami bersama pada pertemuan yang lalu dua ayat pertama dari surat Al-Qiyamah dan sekarang kita lanjutkan insya Allah 4 ayat ke depan. Sebelum itu kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah. Fala qadirina ala an nusawwiya bananah. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة La uqsimu biyaumil qiyamah, sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Dan sudah kita pahami pada pertemuan yang lalu, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan juga sungguh aku bersumpah dengan jiwa al-lawwamah. Kita sudah pahami juga bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jiwa di dalam Al-Qur'an itu ada 3, an-nafsul ammarah bisu, jiwa yang selalu mengajak kepada kejelekan. Yang kedua, an-nafsul lawwamah, jiwa yang selalu mencela dirinya. Dan jiwa yang selalu mencela dirinya maksudnya kalau di dunia itu adalah orang mukmin yang introspeksi, yaitu mencela dirinya kenapa terjerumus di dalam kejelekan, mengapa melakukan kejelekan, akhirnya mencela dirinya, kemudian beristighfar dan bertobat kepada Allah. Adapun di akhirat semua manusia mencela dirinya, yang baik maupun yang jelek. Yang baik mencela dirinya, kenapa tidak lebih baik daripada itu? Kenapa tidak lebih baik daripada itu? Tatkala dia menjumpai dirinya mendapatkan catatannya baik atau mendapatkan balasan yang baik, mencela dirinya, kenapa tidak lebih baik lagi daripada yang telah dilakukan di dunia? Dan yang jelek mencela, kenapa dia menzalimi dirinya? Itu an-nafsul lawwamah. Kemudian nafs yang disebutkan oleh Allah yang ketiga yaitu an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, tentram,
dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa tenang, tentram, bahagia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya tatkala kembali kepada Allah, tatkala mau meninggal rindu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu an-nafsul itu jiwa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an 3, dan di ayat ini yang kedua tadi itu disebutkan oleh Allah di dalam sumpahnya. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Lalu sekarang ayat yang ketiga sampai yang keenam. Gitu. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia itu mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Ini adalah bantahan dan penghinaan kepada orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat. Orang yang tidak beriman pada hari kiamat adalah orang yang kafir. Ya. Orang yang beriman adalah orang yang mengimani rukun iman yang keenam, salah satunya atau yang kelima adalah beriman dengan hari akhir atau beriman dengan hari kiamat. Lah, orang yang tidak beriman kepada hari kiamat itu orang kafir. Kalau orang itu asalnya beriman karena lahir dari kedua orang tua mukmin atau muslim, kemudian dalam perjalanan hidupnya tidak percaya hari kiamat, maka imannya batal. Karena itu iman kepada hari kiamat adalah salah satu dari rukun iman, salah satu dari bagian terpenting dalam iman. Kalau sampai salah satu dari rukun iman itu tidak diimani, batal imannya. Lalu keadaan orang yang tidak beriman kepada hari kiamat itu macam-macam. Macam-macam. Salah satu keadaan mereka banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah apakah kalau kita sudah jadi tanah, sudah hancur keserap ke dalam tanah, kita akan dihidupkan kembali, jadi kembali seperti sekarang ini. Difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran seperti itu. Gitu. Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Apakah kalau kita sudah mati, sudah hancur keserap tanah dan tulang belulang pun hancur, gitu. Apakah kita akan dibangkitkan kembali dan jadi seperti ini lagi? Nah, jadi itu tidak beriman dengan hari kebangkitan. Dan itu pertanyaan yang menunjukkan keingkarannya yang diucapkan oleh orang kafir kepada Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Dan di ayat yang lain, za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Orang kafir itu berpikiran atau berprasangka tidak akan dibangkitkan, tidak ada hari kebangkitan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Katakanlah bahkan demi Tuhanku, sungguh kalian akan dibangkitkan. Dan orang kafir yang lain lagi berkata, tidak akan ada hari kiamat. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah. Orang-orang kafir berkata, tidak akan ada hari kiamat. Nah, intinya bahwa keadaan orang kafir itu macam-macam. Terus yang disebutkan di sini adalah bantahan kepada mereka, aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman. Apakah kalau kita sudah mati dan kita sudah jadi tanah, keserap ke dalam tanah, wa 'idhaman, dan tulang belulang pun hancur dan sudah keserap tanah, fa inna lamab'utsuna khalqan jadida. Apakah kita akan dibangkitkan lagi? Terus ditanya begini-begini, dulu begini, seperti itu. Nah, maksudnya mereka mengingkari hari kebangkitan. Di ayat ini Allah berfirman, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah.
Apakah manusia itu mengira bahwa kami tidak akan kumpulkan kembali tulang belulangnya, kami susun kembali, kami bangkitkan? Apa manusia mengira kami tidak mampu seperti itu? Bala qadirina ala an nusawwiya banana, gitu. Bahkan gitu, qadirina, sungguh kami mampu ala an nusawwiya banana, untuk membangkitkan kembali seperti semula, dan bahkan kalau diartikan di terjemahan biasanya, bahkan ujung-ujung jarinya pun akan kami susun kembali sebagaimana semula. Artinya orang yang sekarang hidup di dunia besok akan dibangkitkan oleh Allah dan jadi seperti ini kembali, meskipun dari segi postur di dalam dalil yang lain beda, tapi sesungguhnya matanya dulu adalah mata di dunia ini, gitu. Tangannya dulu adalah tangan di dunia ini, semuanya dikembalikan oleh Allah. Kenapa? Karena semuanya akan mempertanggungjawabkan, semuanya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan semuanya akan dibalas. Karena itu nanti di hari kiamat kalau dibangkitkan, itu bukan makhluk baru, tapi yang di dunia ini ada itu yang dibangkitkan, yang disusun kembali oleh Allah kemudian dibangkitkan. Karena itu masing-masing bertanggung jawab dengan amalannya. Nah, kalau baru berarti, loh saya baru, dulu di dunia misalnya belum ada, bagaimana saya dibalaskan gitu. Justru yang di dunia ini itulah yang dibangkitkan, dan masing-masing dari anggota badannya akan dimintai pertanggungjawaban, menunjukkan bahwa nanti yang di hari kiamat itu adalah yang di dunia ini. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran telinganya, penglihatan matanya, pikiran akalnya, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Lah kalau telinganya bukan telinga yang di dunia ini, tapi telinga yang asalnya tidak ada, Allah ciptakan baru, terus kamu di dunia dulu dengar apa? Loh, di dunia dulu belum kok, kan gitu. Maksudnya dengan akal. Sesungguhnya nanti di akhirat, tatkala dibangkitkan, itu adalah yang di dunia sekarang hidup ini nanti dibangkitkan. Adapun di dalam dalil lain, nanti di hari kiamat itu menjadi seperti Nabi Adam, tingginya 60 hasta. Ini orang sekarang ini kecil dan pendek, tapi nanti dibangkitkan dan dijadikan besar oleh Allah. Tapi telinga yang sekarang ini adalah telinga yang nanti di hari kiamat dibangkitkan, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Matanya yang di dunia ini adalah mata nanti di akhirat yang akan mempertanggungjawabkan, dan semuanya. Lisannya yang di dunia ini adalah lisan yang nanti akan dibangkitkan oleh Allah, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas ucapan-ucapannya. Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang ia ucapkan kecuali ada raqib dan atid yang mencatatnya. Dan mulutnya juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi mulutnya di dunia dulu seperti apa, gitu. Nah, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tangannya juga begitu, kakinya juga begitu. Karena itu dibangkitkan semua. Lalu kata banan itu asli atau sering diungkapkan untuk menyebutkan ibu jari. Bala qadirina ala an nusawwiya banana, bahkan kami mampu untuk, atau bukan ibu jari, ruas ujung jari. Gitu. Bala qadirina ala an nusawwiya banana, bahkan kami mampu untuk membangkitkan seperti semula ruas ujung-ujung jarinya. Kenapa kok Allah SWT ruas ujung jari? Ternyata
akal manusia mengetahui bahwa garis ujung jari miliaran dalam sekecil itu dengan rapi, tidak ada seorang pun yang sama. Coba seandainya Bapak dikasih ruangan 2 cm persegi, kotak, buatkan misalnya 100 kotak dan masing-masing terisi misalnya 20 baris teratur dan tidak ada yang sama. Ini makhluk Allah, jari manusia bukan hanya 100 jutaan bahkan miliaran. Manusia di dunia sekarang ini katanya sudah lebih dari 6 miliar. Itu ruas ibu jari yang segini semuanya gitu. Itu rapi dan tidak ada yang sama. Ya kalau tidak rapi, manusia mungkin saya juga bisa terus rek gitu garisnya pakai pen, nanti terus dirubah sedikit, digoyang sedikit lah, jadi beda pertama dengan yang kedua. Tapi ini rapi dan tidak ada yang sama. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu untuk mengembalikan itu seperti semula. Ruas sidik jarimu dulu kayak gini akan kembali seperti itu lagi. Nah jadi itu. Dan di ayat yang lain Allah SWT berfirman, sesungguhnya menciptakan ulang itu lebih mudah daripada menciptakan awal yang belum ada contohnya. Nah itu yang menciptakan semua yang ada itu adalah Allah dengan itu ciptaan yang sempurna, dan setelah itu kiamat dan Allah akan menciptakannya kembali dan menciptakan ulang itu lebih mudah dibandingkan dengan penciptaan awal. Nah jadi itu semua mudah bagi Allah, tapi kalau dibandingkan satu dengan yang lainnya, yang satu disifati oleh Allah lebih mudah dibandingkan dengan yang lainnya. Padahal Allah Maha Kuasa atas segalanya. Dan semua kalau Allah menghendaki jadilah, maka semuanya juga jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah jika menghendaki sesuatu dengan mengatakan jadilah, maka jadi apa yang Allah kehendaki. Tapi Allah juga menentukan dan memberitahukan bahwa yang satu disifati lebih dari yang lain. Contoh dalam Al-Quran juga Allah SWT berfirman, penciptaan langit tidak lebih mudah dibandingkan dengan menciptakan manusia. Ya, manusia yang syarafnya itu, syaraf manusia berapa? Tidak bisa dihitung. Bahkan manusia itu tidak mengetahui sebelum terjadi sesuatu. Itu coba misalnya ahlinya syarafnya mata itu kayak apa dan kerjanya kayak apa, tidak tahu. Tapi kalau sudah matanya itu ada kerusakan, kena syarafnya. Dan pengetahuannya juga cuma sedikit. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, apa Allah yang menciptakan? Tidak tahu. Bagaimana yang menciptakan kok tidak tahu? Justru yang paling tahu adalah yang menciptakan. Gitu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apa Allah yang menciptakan itu tidak tahu, dan Allah itu maha lembut dan maha mengetahui. Apa tidak tahu? Maha mengetahui kok tidak tahu. Nah, lalu Allah berfirman tentang langit dan manusia, A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apa kalian wahai manusia mengira lebih sulit menciptakan kalian dibandingkan dengan menciptakan langit? Nah, menunjukkan bahwa meskipun Allah Maha Kuasa atas segalanya, semua mudah bagi Allah, tapi makhluk yang satu tetap beda dengan makhluk yang lain.
Nah, kembali ayah sabul insanu Allah najma'a idhamah. Apa manusia itu mengira bahwa kami tidak mengumpulkan tulang belulangnya kembali, menyusun kembali dan membangkitkan? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah SWT mampu gitu, untuk mengembalikan seluruh anggota badannya sampai ujung jarinya, sampai ruas-ruas itu, atau sidik dari ujung-ujung jarinya, semuanya Allah kembalikan seperti semula dan Allah bangkitkan. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Diperhatikan ya. Setelah itu bahkan yuridul insanu, manusia itu menginginkan liyafjura amama, untuk berbuat dosa lagi di depannya. Apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya tentang orang yang mengingkari hari kiamat, dijawab atau dibantah gitu, bahwa kiamat itu pasti, kebangkitan itu pasti, dan orang kafir yang mengatakan masuk sudah keserap tanah, hancur, sudah hilang, terus balik, bahkan Allah Maha Kuasa untuk itu, lalu akan dibangkitkan untuk apa? Untuk pertanggungjawaban, untuk mendapat balasan. Karena itu di ayat ini bal yuridul insanu liyafjura amama. Akan tetapi manusia itu ingin berbuat dosa di depannya. Maksudnya apa? Sekarang melakukan dosa, setelah itu kepingin melakukan dosa lagi, setelah itu kepingin melakukan dosa lagi, seolah-olah nanti tidak akan dimintai pertanggung jawaban. Nah, itu manusia. Seandainya manusia itu betul-betul keimanannya sempurna seperti Rasul, maka manusia itu sejak awal tidak akan melakukan dosa. Apalagi kalau sudah kadung salah, pasti betul-betul menyesal dan mengikrarkan tidak akan mengulang lagi. Itu orang yang imannya sempurna. Orang imannya sempurna. Dan orang yang imannya tidak sempurna atau rendah seperti generasi akhir seperti kita, kadang-kadang seperti itu. Seperti itu maksudnya kadang-kadang astagfirullah, terus muncul saya tidak ulang lagi, tapi ternyata nanti ulang lagi. Itu kenapa? Karena rendahnya iman. Nah, yang disifati di sini orang yang tidak peduli dengan hari kiamat. Nah, kalau tidak peduli dengan hari kiamat, kalau jiwa bukan an-nafsul lawwamah, tapi an-nafsul ammarah bisu. Kalau tadi yang disumpahkan an-nafsul lawwamah, dan sudah kita pahami. Kalau orang itu tidak beriman, maka sekarang ini berbuat dosa itu menyenangkan jiwa. Itulah jiwa al-ammarah bisu yang selalu mengajak dan memerintahkan jasad untuk kejelekan. Kenapa? Karena kejelekan itu menyenangkan. Sudah kita pahami waktu itu ya. Kejelekan itu disenangi oleh jiwa. Ya. Kalau kebaikan itu dirasakan beban dan berat oleh jiwa. Ya. Sholat itu beban, tapi kalau itu kesenangan-kesenangan yang itu bukan ibadah itu menyenangkan. Hiburan itu menyenangkan. Nah, dan hiburan itu secara umum dosa meskipun ada yang mengubah. Nah itu, tapi itulah itu kesenangan jiwa. Itulah kesenangan jiwa. Nah, kejelekan menyenangkan karena tidak berpikir hari kiamat, hari pembalasan. Wah, senang. Nanti di depannya jelek lagi, senang lagi. Dalam hal apa? Di dalam segala hal. Di dalam segala hal. Wah, ini uang, padahal uang itu haram dapat. Ada lagi tambah senang, ada lagi kepingin lagi. Seperti itu orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan. Tidak hanya bab uang,
bab apapun melakukan kejelekan. Nah, setelah itu senang lagi dan bahkan yang berkaitan dengan kejelekan dan ketaatan, sesungguhnya kejelekan yang satu setelah selesai akan mendorong pelakunya untuk melakukan kejelekan berikutnya. Karena ada pendorongnya, maka kejelekan yang kedua itu lebih mudah dibandingkan dengan kejelekan pertama. Diperhatikan bahwa itu jiwa manusia, dan itulah kenyataan jalan hidup manusia ini, bahwa gitu, kejelekan pertama itu hawa nafsu, tapi tidak ada yang lain yang mendorong selain hatinya itu yang karena dia senang memerintahkan jasadnya. Tapi kalau sudah melakukan, maka kejelekan yang sudah dilakukan itu mendorong jiwanya untuk melakukan kejelekan berikutnya. Akhirnya kejelekan berikutnya itu lebih mudah dibandingkan dengan kejelekan pertama. Orang yang sudah pengalaman mencuri lagi lebih mudah. Orang yang sudah pengalaman menipu berikutnya lebih mudah. Orang yang sudah tahu jalan zina lagi akan lebih mudah dan seterusnya. Dan begitu juga ketaatan. Sesungguhnya ketaatan yang satu yang telah dilakukan akan mendorong ketaatan berikutnya. Meskipun ketaatan itu beban itu berat, harus diperjuangkan, harus dengan perjuangan. Tapi karena akibat dari kebaikan itu adalah kebaikan yang lebih besar, jadi perjuangannya sedikit, pengorbanannya sedikit, yang ditanam satu biji panennya 700, maka ke depan dia lebih atau dia terdorong untuk menanam lebih dari satu. Ketaatan yang satu apabila benar akan mendorong kepada ketaatan berikutnya. Nah, dan kejelekan juga begitu, yang dibahas di sini kejelekan. Wal yuridul insanu liyafjura amama. Akan tetapi manusia itu ingin melakukan kejelekan, kedepannya kejelekan lagi, kedepannya kejelekan, seterusnya. Itu keinginan manusia. Kalau tidak karena iman, semua manusia seperti itu tanpa kecuali. Apa yang membentengi manusia sehingga tertahan atau menahan diri dari kejelekan? Itu adalah iman kepada apa? Yang dibahas sekarang, iman kepada hari pembalasan, bahwa berbuat jelek pasti akan ada hukumannya. Nah, akhirnya katakan bal yuridul insanu liyafjura amama. Yas'alu, orang yang seperti itu, yang jelek lagi, nggak percaya hari kiamat, tatkala diingatkan ittaqillah, itu ittaqullah, itu takwalah kepada Allah, diingatkan ittaqun nar, waspadalah terhadap neraka sebagai hukuman. Jiwanya, dan bahkan kalau di zaman Rasul diutus sampai berkata kepada Rasul gitu, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka menanyakan pertanyaan penghinaan kepada Rasul, menunjukkan keingkarannya. Ayyana yaumul qiyamah, kapan hari kiamat itu? Maksudnya tidak percaya tentang adanya hari kiamat. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Manusia yang dosa lagi itu nggak percaya hari kiamat. Kalau diingatkan, Allah, kapan hari kiamat? Maksudnya nggak percaya tentang hari kiamat. Nah, dan kalau hari kiamat itu dipelajari, maka fitrah, maka akal itu pasti betul-betul faham dan yakin dan percaya terhadap ayat-ayat yang menunjukkan hari kiamat. Dan sudah kita pahami, kata kiamat bisa digunakan untuk menyebut kiamat sughra dan kiamat
kubro. Lah kiamat sughra itu suatu kepastian. Kiamat sughra adalah mati atau habisnya masa di dunia ini disebut dengan kiamat. Tetangga kita ada yang sudah mati, sudah kiamat bagi dia. Maka hari pembalasan sudah dimulai sejak di kuburnya. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Nah itu kiamat sughra. Bagi dia sudah, bagi kita masih belum. Gampangnya begitu. Nah itu kiamat. Dan mati itu pasti. Tidak ada seorang pun dari manusia yang punya pikiran, oh saya tidak mati. Tidak ada begitu. Semua manusia yang berakal sehat akan berpemahaman dia akan mati. Dan itu adalah kiamat. Dan kalau akalnya dipakai lagi, yang menciptakan A adalah Allah, faham. Yang menciptakan B adalah Allah, faham. Dua-duanya makhluk Allah. Yang A dihajar terus oleh B, dikebukin terus, diinjak-injak terus oleh B. Setelah itu A meninggal, B meninggal, terus sudah begitu saja. Alangkah zalimnya Allah yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan. Kalau seandainya A sama B, yang satu zalim, yang satu dizalimi, terus setelah itu tidak ada kebangkitan, tidak ada pembalasan. Alangkah zalimnya Allah SWT. Kalau orang itu beriman dan kalau orang itu menggunakan akalnya, pasti akan beriman dengan agama yang Allah turunkan. Kenapa? Karena agama yang Allah turunkan ini mengajak untuk beriman tidak ada Tuhan pencipta dan pengatur alam ini kecuali Allah, maka sembahlah hanya kepada Allah. Dan semua manusia itu beragama, berkepercayaan. Dan hanya Islam yang berkepercayaan Tuhan pencipta dan pengatur alam ini hanya Allah. Adapun agama sebelah bertuhankan batu menyembah batu, bertuhankan api menyembah api, bertuhankan pohon menyembah pohon, bertuhankan sapi menyembah sapi. Hanya Islam. Nah kalau orang itu beragama Islam, kalau orang itu beragama Islam atau orang itu beragama dengan benar, terus tidak ada kebangkitan. Loh ini taat beragama, ini salah, sebentar-sebentar salah dalam agama. Terus yang taat beragama, berjuang, berkorban untuk agama, meninggal. Terus yang selalu durhaka juga meninggal. Terus tidak ada kebangkitan, tidak ada pembalasan. Kalau gitu apa artinya beragama? Kalau gitu apa artinya beragama? Nah karena itu kebangkitan dan pembalasan itu suatu kepastian. Pasti dibangkitkan dan perbuatan itu pasti dibalas dan dikuatkan dengan kitab suci yang tidak berubah mulai 1400 tahun yang lalu sampai nanti menjelang hari kiamat. Bahkan sampai hari kiamat tidak berubah, hanya saja nanti akan diangkat oleh Allah Quran ini. Dikuatkan bahwa pasti akan dibangkitkan, pasti akan dimintai pertanggungjawaban, pasti akan dibalas. Nah itu jawaban yang tersirat dari pertanyaan itu. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka orang yang dosa terus itu bertanya kapan hari kiamat itu. Maksudnya mengingkari dengan gaya bertanya kepada yang memberi nasihat. Nah, itu adalah jawabannya. Kemudian jawabannya secara rinci adalah fa'idha bariqul basar, dan seterusnya yang insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Fa'idha bariqul basar, nanti kalau mata sudah betul-betul terbelalak tidak bisa berkedip. Kenapa? Saking dahsyatnya keadaan. Dan seterusnya cerita tentang hari kiamat mulai ayat ke-7 sampai beberapa ayat ke depan. Mungkin itu yang bisa kita pahami pada 4 ayat tadi itu, yaitu dimulai ayat ketiga
Gitu. Ayahsabul insanu allan najma'a idhama. Apakah manusia mengira bahwa tulang belulangnya tidak dikumpulkan, disusun kembali dan dibangkitkan? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah SWT mampu untuk menyusun dan membangkitkan kembali sampai ujung-ujung jarinya, sampai ruas-ruas jari semuanya dibangkitkan kembali, disusun dan dibangkitkan kembali oleh Allah Taala. Gitu. Lalu ayat yang ketiga yang pada pagi ini kita baca tadi itu, bala qadirina ala an nusawwiya bal yuridul insanu liyafjura amama. Akan tetapi manusia itu keinginannya terus dosa, 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 itu terus keinginannya. Kenapa ya? Karena punya jiwa, jiwanya selalu mengajak kepada kejelekan. Kalau tidak karena iman, maka semua manusia begitu. Tidak percaya kiamat, menanyakan dengan pertanyaan pengingkaran, gitu. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Gitu. Seperti biasa sebelum kita akhiri, gitu. Masih cukup panjang, masih 15 menit lagi untuk sholat setelah matahari terbit. Kalau ada yang mau ditanyakan, mohon silakan. Ini, mohon.